Jadi hari ini kita mempelajari pelajaran yaitu kelima, itu bukan suatu pelajaran tapi ada sesuatu kita tahu nanti agar kalau ada nanti di masyarakat di umum kita apa sih figuran kelima ini. Jadi untuk itu sesuai dengan tema kita pada hari ini, kewirausahaan. Jadi sebenarnya kelima itu ada bermacam-macam. Jadi untuk satu tahun satu jenjang itu misalnya kelas 7 kan kita setujukan. Jadi ada 3 nanti yang dipelajari. Jadi nanti dari bulan Juli nanti sampai bulan November itu apa judulnya. Nanti dari bulan Desember sampai bulan Februari Maret itu apa judulnya. Kemudian dari seterusnya dari bulan April sampai bulan Juni itu ada judulnya. Jadi ada 3 tema nanti yang akan dipelajari. Jadi untuk ini yang mungkin yang kedua ya Bu ini ya, kewirausahaan ini yang kedua. Jadi di kewirausahaan ini ada namanya judul ini adalah kita yaitu membuat proyek apa ini? Pancasila yaitu tentang kewirausahaan. Tentang kewirausahaan itu membuat suatu usaha, suatu produk yaitu tentang membuat keripik yang bahan bakunya itu dari yang mudah kita dapatkan, yaitu di tempat kita mungkin banyak sekali di tempat kita, mungkin kalian hari-hari dah makannya, yaitu namanya ubi kayu atau singkong atau bahasa kita hari-hari apa? Bandung, ya tuh kan ada kan di tempat kita masing-masing kan. Nah, jadi kita tidak usah payah-payah mencari bahan bakunya, jadi tempat kita ada. Nah, jadi untuk itu kita manfaatkan. Jadi biasanya kita Bandung itu kan kita pas hapus atau goreng ya kan biasanya nih. Nah ini kita buat suatu produk yang mungkin setelah produk itu kita kemas dengan sedemikian rupa, dengan bagus dan cantik, menarik orang. Jadi kita bisa berusaha. Itu namanya kewirausahaan. Jadi kita berusaha, kita bisa jual, menghasilkan uang. Nah jadi oleh sebab itulah nanti apa disampaikan oleh Bu ini nanti betul-betul dicerna. Apa sih bagaimana sih kita mengolah singkong itu supaya lebih bermanfaat dan berhasil guna berguna. Nah, seperti itu. Jadi untuk itu ya saya tidak berpanjang lebar. Jadi tolong ikuti apa ini mata pelajaran ini kelima ini dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya. Jadi jangan sampai nanti setengah-tengah. Ya, supaya kita tahu apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat, apa yang kita olah, ada hasilnya, bagaimana hasilnya, dan apa manfaatnya untuk kita semua nanti. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama kalian. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kita semua, bagi kalian nanti tentunya setelah ini kalian bisa menghasilkan menghasilkan produk ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan saya akhiri. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas motivasi atau masukannya dari kepala sekolah. Demikian kita ucapkan terima kasih sampai di sini. Kita melanjutkan materinya. Ya. Jadi tema kewirausahaan tentang membuat keripik singkong. Di sini ada 3 tema. Yang pertama apa? Kewirausahaan.
alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam pembuatan keripik singkong. Yang pertama singkong, baskom, pisau, telenan, kantong kemasan, minyak goreng, soda, bumbu penyedap rasa, kuali, air, penyaring, sendok. Pertama singkong dicuci dengan bersih dengan air mengalir. Proses yang kedua singkong dikupas, jangan sampai saat pengupasan singkong terkena dagingnya. Lalu lanjut pencucian singkong yang telah dikupas. Setelah itu pemotongan singkong menggunakan pisau yang dialasi talenan. Lalu ditambahkan soda kue ke dalam air yang ada di baskom untuk menambah garing pada keripik singkong. Lalu terus diaduk agar soda benar-benar larut di dalam air. Setelah itu, masukkan singkong yang sudah dipotong ke dalam air soda. Dilanjutkan penggorengan. Pertama, masukkan minyak goreng ke dalam kuali. Lalu siapkan singkong yang sudah siap digoreng. Masukkan singkong ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Di sini adalah proses penggorengannya. Lalu jangan lupa singkong diaduk-aduk agar proses penggorengan singkong masaknya merata sampai kuning keemasan. Lalu angkat singkong yang sudah masak menggunakan penyaring, lalu diamkan sebentar agar minyak yang ada di singkong itu kering atau hilang. Lalu ditaruh singkong yang sudah masak ke tempat yang sudah disiapkan. Lalu tambahkan penyedap rasa ke keripik singkong untuk memberi rasa. Jangan lupa digoyang-goyang di dalam toples agar bumbu tercampur rata. Di sini singkong sudah diberi penyedap rasa dan ada 3 varian yaitu balado, pedas manis, dan original. Lalu masukkan singkong ke dalam kemasan. Ini adalah proses pengemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan P5 Kewirausahaan dengan topik keripik singkong, saya memperoleh manfaat, yaitu memperoleh ilmu dalam bidang ekonomi yang berguna untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kami dari proyek P5 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sebawi dengan topik keripik ubi kayu adalah memunculkan jiwa kewirausahaan para peserta didik, yang mana nantinya diharapkan siswa akan mempunyai potensi muda yang mempunyai pengembangan di dalam bidang usaha kuliner. Selanjutnya, proyek tema kewirausahaan ini merupakan bentuk konkret dari proyek profil pelajar Pancasila, di mana nanti siswa dapat belajar dan berkontribusi secara aktif di dalam pengembangan ekonomi, kemudian di lingkungan sekitarnya. Adapun tindak lanjut dari proyek P5 ini adalah dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal, kemudian bereaksi untuk menghasilkan suatu karya bernilai jual ekonomi dan membuka wawasan peserta didik tentang peluang usaha untuk peluang ekonomi di masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.